Haleluya, puji Tuhan. Bersama Yesus kuatku, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan bersama-sama merenungkannya, dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk kita mampu melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dan terima kasih Tuhan masih percayakan kami untuk kami menikmati hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami juga akan merenungkan firman-Mu. Dengan firman-Mu kami dimampukan untuk kami dapat berjalan di sepanjang hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Kami mengucap syukur, minta pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini, ya udah sih. Ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan tema yang saya sebutkan tadi, tema kita hari ini, ya sudah sih, ya udah sih, biasakan kita sebut seperti itu. Artinya bukan kepada hal yang negatif, artinya bukan kepada hal yang pasif, tetapi arti dari tema kita ini, ya udah sih, artinya bahwa kita mau melakukan apa yang dipercayakan kepada kita, apa yang sedang kita alami, dengan respon yang percaya, dengan tidak pakai bersungut-sungut, gak pakai ngomel, tapi kita mau jalani. Kita akan lihat beberapa hal untuk kita dapat renungkan hari ini. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 ini, Rasul Paulus menuliskan ini sepertinya dilatar belakangi dengan kisah pada perjanjian lama, yaitu tentang bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Perilaku bersungut-sungut, perilaku berbantah, sangat mirip dengan yang dilakukan atau sikap umat Israel pada waktu itu. Umat Israel terhadap Tuhan, terhadap Musa, beberapa kali umat Israel bersungut-sungut dalam perjalanannya keluar dari Mesir. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan agar jemaat Filipi, jemaat yang ada di Filipi, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ayat ini diawali dengan kata lakukanlah. Kata lah atau suku kata lah di sana adalah kata perintah untuk kita lakukan saja gitu ya. Jadi kata lakukanlah artinya sesuai dengan tema kita. Ya udah sih, lakukan aja, seperti itu. Yaitu perintah untuk membuang semua keluhan, belajar untuk tidak mengeluh, belajar untuk tidak bersungut-sungut, belajar untuk tidak berbantah-bantah. Tetap kita mau lakukan firman Tuhan, tetap kita mau lakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sering bersungut-sungut? Manusiawi sekali kan ya? Manusia lebih cenderung untuk bersungut-sungut, mengomel, emosi dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Seringkali kita merasa berhak untuk marah. Itu udah sifat manusiawi banget gitu kan? Tetapi justru dengan sikap yang demikianlah yang akan membuat kita bersungut-sungut, membuat kita emosi, membuat kita berbantah-bantah. Karena apalagi kalau kita merasa diri kita ini dalam keadaan seperti tidak diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil. Makanya manusia sering jadi bersungut-sungut. Artinya apa yang sudah saya lakukan kayaknya gak berarti atau bagaimana. Sehingga keluarlah persungutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat menghadapi persoalan atau masalah hidup, baik pribadi kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau aktivitas apapun dalam hidup kita, dalam pelayanan mungkin, reaksi kita adalah mengeluh. Reaksi kita bersungut-sungut. Lebih parahnya lagi kita berbantah-bantah dengan Tuhan.
Alkitab mencatat bahwa persungutan seperti saya sebutkan tadi, ya mungkin Rasul Paulus menuliskan ini berdasarkan dengan pengalaman di perjanjian lama. Dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-1a di sana dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Ada akibat ketika umat Tuhan bersungut-sungut, ada murka Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 juga dituliskan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang yang bersungut-sungut alami akibat. Kita tidak mau hal yang demikian, kan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan, contohnya yang bersungut-sungut pada waktu itu ternyata Musa juga pernah bersungut-sungut, pernah berbantah. Tetapi dia lakukan itu dengan tindakan. Dia tidak melakukan perintah Tuhan. Ketika di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat 2-13, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Ada kisah di sana bagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk pada waktu ada peristiwa kedua tentang kebutuhan bangsa Israel tentang air. Firman Tuhan kepada Musa hanya katakan, berkata kepada batu itu. Tapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul batu itu. Sehingga memang benar keluar air. Tetapi apa yang terjadi? Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian Allah. Ada akibat ketika kita bersungut-sungut. Entahkah itu melalui kata-kata kita, entahkah itu melalui perbuatan kita. Cepat atau lambat, ada sesuatu yang akan terjadi yang tentunya tidak mengenakan. Tetapi ada kisah lain yang tidak pakai bersungut-sungut, tidak pakai berbantah-bantah, yaitu Maria. Dalam peristiwa perjamuan di Kana, di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1-11, kisah perjamuan di Kana. Tetapi di ayat yang keempat dan kelima kita baca di sana, kata Yesus kepadanya, kepada Maria pada waktu itu, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Maria tahu Yesus katakan saatku belum tiba. Tetapi respon Maria apa? Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa? Ya udah sih, apa yang dikatakannya lakukan saja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap ya udah sih, sikap yang benar dalam pengertian yang benar, yang positif, artinya seperti yang dilakukan oleh Maria kepada pelayan-pelayan itu. Ya udah sih, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hal yang sama, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya udah sih, lakukan saja. Tentunya dengan kekuatan kita gak mampu saudara, Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Dari renungan firman Tuhan hari ini, kita belajar, ya udah sih. Artinya kita percaya, kita mengakui bahwa hidup kita ini ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang mengendalikan hidup kita, Dia yang mengatur hidup kita. Kita jalanin aja prosesnya Tuhan. Kita bisa menerima dan menjalani prosesnya Tuhan dengan damai. Belajar sadar diri, belajar sabar, belajar untuk berhenti mengeluh. Itu kan proses, kita harus belajar. Terus berserah pada rancangannya. Dan akhirnya kita akan bisa berkata, ya udah sih, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua, Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengerti dan kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami mau belajar untuk melakukannya. Itu sebabnya kami perlu Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Untuk kami dapat berkata kepada Tuhan, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak mau berbantah-bantah. Tetapi kami mau melakukan apapun keadaan kami, sekalipun krisis Tuhan. Tetapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kami lakukan firman-Mu, kami akan alami mujizat.
mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur berterima kasih. Kami akhiri renungan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.